Wajib tonton sampai akhir karena ini berita yang sangat menarik dibahas. Sudah kalah di Piala Dunia, timnas Indonesia malah mengajak Italia bertanding. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and Mimin bercanda adik-adik ya, jangan serius-serius amat deh. Nanti jika kalah lagi lawan Italia juga sakit hati loh. Bagaimana menurut kalian adik-adik? Timnas Indonesia akan melawan Italia di FIFA Matchday. Apakah kalian setuju? Sedangkan pemain-pemain kita masih di bawah rata-rata. Pemain naturalisasi kita juga IQ-nya belum di atas. Bisa Mimin bilang yang jago oleh Romeni, Beckham, yang lain pada ke bawah. Mimin bercanda ya. Oke, serius nih. Mari kita bahas berita timnas hari ini. Ingat, sangat menarik pembahasan hari ini. Laga Indonesia versus Italia bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa. Dampaknya diprediksi akan terasa ke seluruh penjuru ASEAN. Mulai dari peningkatan exposure, dunia internasional akan semakin melirik potensi pasar dan talenta sepak bola di Asia Tenggara. Lalu standar baru untuk Indonesia menetapkan standar tinggi bagi negara tetangga, bahwa untuk maju, sebuah tim harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi raksasa dunia. Kabar mengenai rencana laga uji coba antara timnas Indonesia melawan Italia dalam agenda FIFA Matchday telah memicu reaksi luas. Tidak hanya di dalam negeri, antusiasme terbungkus rasa iri mulai bermunculan dari negara tetangga, salah satunya berasal dari Vietnam. Potensi PSSI untuk mendatangkan tim sekelas Gli Azuri dipandang sebagai bukti nyata transformasi pesat timnas Indonesia. Dalam laporannya, mereka menyoroti bagaimana Indonesia secara konsisten mampu mendatangkan tim-tim raksasa dunia, terutama setelah sebelumnya sukses mengundang Argentina ke Jakarta. Ada kesan mendalam bahwa publik sepak bola Vietnam merasa tertinggal dalam hal diplomasi sepak bola internasional. Saat Indonesia bersiap menghadapi taktik kelas dunia dari Italia, tim-tim lain di Asia Tenggara termasuk Vietnam masih berkutat dengan lawan-lawan di level kontinental dalam persiapan menyambut Piala AFF 2026. Sementara tim lain masih mencari jati diri, skuad Garuda sudah menguji nyali melawan raksasa Eropa. Ini adalah sinyal bahaya bagi dominasi tradisional di Asia Tenggara. Kemudian mentalitas juara, terutama menjelang Piala AFF 2026, pengalaman bertanding melawan pemain-pemain Serie A akan memberikan kematangan mental bagi penggawa Garuda yang sulit ditandingi oleh tim lain di kawasan ini. Jika Indonesia dapat mengundang Donnarumma dan bintang-bintang Italia lainnya ke Asia Tenggara untuk pertandingan persahabatan, ambisi besar tengah disiapkan untuk timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026, sebuah wacana yang langsung memicu antusiasme publik. Di tengah upaya mengejar target masuk 100 besar ranking FIFA pada 2027, PSSI kini berburu lawan berkualitas tinggi untuk mendongkrak poin. Saat ini skuad Garuda masih tertahan di peringkat ke-122 dunia, sehingga setiap laga uji coba menjadi krusial. Di sisi lain, peluang menghadapi tim sekelas Italia menghadirkan dua sisi menarik, tantangan berat sekaligus peluang besar. Apalagi Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi lawan ideal. Jika benar terjadi, duel timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi juga momentum pembuktian level sepak bola nasional di panggung global. PSSI berburu lawan kuat, Italia masuk radar. FIFA Matchday periode 1-9 Juni 2026 dipastikan akan dimanfaatkan maksimal oleh timnas Indonesia. Dalam agenda tersebut, tim asuhan John Hartman akan menjalani dua pertandingan penting. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan bahwa proses pencarian lawan masih terus berjalan. Bahkan satu negara disebut sudah sepakat untuk bertanding meski identitasnya masih dirahasiakan. Oh iya, ikut. Ini lagi kami cari. Kami lagi menentukan beberapa negara. Ia juga menambahkan, sudah dapat satu negara, tinggal kurang satu saja. Menariknya, PSSI mempertimbangkan untuk menghadirkan negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Dari kriteria tersebut, Italia menjadi salah satu opsi yang paling realistis sekaligus menarik secara komersial dan teknis. Namun hingga saat ini PSSI belum membuka komunikasi resmi dengan Federasi Eropa.
proses penjejakan masih berlangsung untuk memastikan lawan yang tepat bagi kebutuhan tim. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa mengunjang salah satu dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 pada laga FIFA Matchday periode 1-9 Juni mendatang, karena waktunya sangat berdekatan dengan sepak mula pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang digelar di AS, Meksiko dan Kanada, yang dimulai 11 Juni tahun ini. Pilihan calon lawan tim S Indonesia paling realistis akan jatuh pada negara-negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Namun keputusan siapa yang akan dihadapi Zaidzé nanti tergantung hasil kesepakatan antara PSSI dan John Hartman. Pada agenda FIFA Matchday kedua tahun ini, tiap negara anggota mendapatkan jatah 2 pertandingan. Ada 2 opsi misi bagi timnas Indonesia. Pertama, apakah target pada pertandingan internasional nanti untuk mengangkat peringkat di daftar ranking FIFA? Atau kedua, bertujuan mematangkan chemistry antar pemain, sehingga mereka bisa menjalankan filosofi bermain yang diinginkan John Hartman. Pasalnya, awak timnas Indonesia masih dalam proses adaptasi dengan gaya bermain pelatih asal Inggris yang baru resmi jadi nahkoda sejak 6 Januari lalu. Jika tujuannya ingin meningkatkan ranking, maka calon lawan harus peringkatnya di atas timnas Indonesia. Jika untuk mematangkan kerjasama tim, menurut saya lebih baik mencari negara yang urutan ada di bawah, karena tambahan poin tentu berbeda jika melawan tim yang di atas atau di bawah. Menurut mantan pelatih Persibo Bojonegoro ini, PSSI juga bisa mengkombinasikan dengan mengundang 2 tim dengan peringkat di atas dan di bawah sekaligus sebagai lawan timnas Indonesia. Ya, seperti FIFA Series kemarin, ada Bulgaria yang di atas dan Saint Kitts and Nevis yang rankingnya di bawah kita. Saya lihat di FIFA Series lalu, timnas Indonesia main bagus, tapi belum rapih. Nah, FIFA Matchday nanti untuk merapikannya. Untuk laga kombinasi, pengamat sepak bola senior asal Malang ini menyebut Cina dan Singapura bisa jadi pilihan. Saya kira Cina dan Singapura cocok. Cina di atas, Singapura di bawah kita. Keduanya akan tampil di Piala Asia 2027, jadi bisa sebagai ajang pemanasan. Prestasi Singapura juga sangat bagus di kualifikasi Piala Asia lalu. 2 negara ini jadi pilihan realistis jika konflik di Timur Tengah masih membara hingga bulan Juni mendatang. Alternatif lainnya, timnas Indonesia bisa menghadapi negara wilayah Asia Timur atau Asia Tengah seperti Korno dan Kirgistan. Kalau perang di Timur Tengah belum reda, lebih baik cari lawan dari luar kawasan itu. Selain Cina dan Singapura, negara seperti Korno dan Kirgistan boleh dicoba. Ranking mereka di atas kita. 2 negara ini juga berada di pot yang sama, jadi timnas Indonesia tak ketemu mereka di putaran final Piala Asia 2027 nanti. Polemik Passport Gate yang menimpa 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia di Liga Belanda akhirnya usai. Kini mereka telah dapat lampu hijau untuk kembali merumput bersama klub masing-masing. Kabar baik ini tentu sangat melegakan para penggemar sepak bola tanah air. Dean James Hayes menjadi nama pertama yang dinyatakan bebas dari belenggu masalah administratif tersebut. Federasi Sepak Bola Belanda memastikan sang pemain bisa kembali membela Go Ahead Eagles. Perkembangan awal datang dari kasus Dean James Hayes yang lebih dulu dinyatakan bebas. Keputusan Federasi Sepak Bola Belanda memastikan ia kembali tersedia untuk memperkuat Go Ahead Eagles. Tidak lama berselang, tim Gaypens juga mendapatkan kejelasan status. FC Emmen mengkonfirmasi bek berumur 20 tahun itu sudah bisa kembali memperkuat tim setelah urusan dokumen diselesaikan. Kepastian ini memutus rantai ketidakpastian yang sempat mengganggu fokus bermain para penggawa. Mereka sebelumnya terpaksa menepi dari skuad utama akibat bergulirnya investigasi dokumen kewarganegaraan asing. Kini para pilar penting tersebut siap kembali bersaing di ketatnya kompetisi Eropa. Justin Hubner yang membela Fortuna Sittard bahkan berpeluang besar tampil menghadapi NABC Breda. Kembalinya amunisi utama ini menambah suntikan moral tim jelang sisa pertandingan musim ini. Kasus administratif ini memang sempat membuat resah jajaran manajemen Liga Belanda. Namun pihak Willem Twee akhirnya membawa kabar gembira terkait kelanjutan nasib bek andalan Nathan Chu Ayon. Bek andalan Garuda itu sudah memenuhi seluruh persyaratan dari pihak otoritas. Izin kerja pemain bertahan berpostur ideal ini akhirnya telah diterbitkan secara resmi. Ia pun bisa kembali masuk ke dalam skema permainan untuk pertandingan terdekat. Kebahagiaan serupa nyatanya juga ikut menghampiri bek Wida potensial bernama Tim Gaypens.
Manajemen FCMN memastikan bahwa urusan verifikasi dokumen sang pemain tangguh telah rampung sepenuhnya. Pemain bertalenta berusia 20 tahun itu siap kembali unjuk gigi di atas lapangan. Pihak klub mengamankan status legalitas sang pemain tangguh untuk berkarir dalam jangka panjang. Keputusan ini memberi ketenangan bagi pelatih dalam meracik formasi. Berkat izin tinggal sementara yang saat ini berlaku hingga 2031 dengan opsi perpanjangan, tim diizinkan untuk kembali bekerja, tulis pernyataan resmi FCMN. Senggarut investigasi dokumen ini sebenarnya berawal dari langkah berani kubu NABC Breda. Mereka memprotes status Dean James Hayes setelah menelan kekalahan telak dari tim Go Ahead Eagles. KNVB lantas bertindak tegas dengan mewajibkan semua peserta liga melakukan pengecekan ulang berkas. Imbas pengecekan massal ini nyatanya meluas ke berbagai tim. Beberapa pemain asal Suriname dan Cape Verde juga sempat terhenti sejenak aktivitas sepak bolanya. Timnas Indonesia disebut oleh Roni Pangemanan mendapat kabar baik dengan munculnya dua nama penyerang yang dikabarkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI oleh PSSI. PSSI harus gerak cepat, mengingat Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni sederet laga internasional, termasuk FIFA Matchday dan FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, jeda internasional akan digelar pada Juni 2026 dan ASEAN Cup berlangsung pada September-Oktober 2026. Tidak adanya striker mumpuni yang bisa berduet dengan Ole Romeni sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah, PR, sejak Timnas Indonesia masih ditukangi Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert. Krisis striker atau yang lebih sering disebut sebagai pemain nomor 9 juga menerpa juru taktik anyar, John Herdman, di ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu. Ramadan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeni tak mampu menjalankan tugas dengan baik dan terlihat kepayahan untuk mencetak gol, baik saat melawan Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria. Inilah yang membuat PSSI berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk untuk mengisi posisi krusial di lini depan. Rencana PSSI tersebut disambut gembira banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan, ia mengatakan apa yang diusahakan PSSI merupakan kabar yang menggembirakan. Terlebih yang gencar diberitakan adalah dua penyerang tambahan itu, Luke Vickery dan Dean Zendenbergen. Luke saat ini bermain di MacArthur FC di kasta teratas Liga Australia. Sedangkan Zendenbergen adalah bintang klub Liga 2 Belanda yang tengah naik daun, VVV Venlo. Sekarang sudah kencang beredar Luke Vickery, pemain muda berusia 20 tahun, bermain di MacArthur FC saat ini di kasta tertinggi Australia, dikabarkan makin dekat untuk dinaturalisasi, atau bahkan sudah muncul di proses untuk dinaturalisasi, kata Roni Pangemanan. Menurut Ropan, rencana naturalisasi terhadap dua penyerang keturunan itu saat ini sedang berproses. Kita menyambutnya dengan baik kabar ini. Konon kabarnya sedang berproses. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka kita menyambut dengan baik bahwa di lini serang untuk nomor 9 itu sudah terisi. Berkaca dari dua laga FIFA Series kemarin, Ole Romeni sejatinya bermain sebagai nomor 10. Ia di belakang Ramadan Sananta, yang diplot sebagai target man atau pemain nomor 9. Ole Romeni tampak begitu menikmati perannya. Sebelumnya, Ole Romeni yang masuk di sana, walaupun dia sebenarnya sebagai nomor 10. Kalau mau lihat penampilan Ole bermain dengan Saint Kitts and Nevis atau dengan Bulgaria, dia lebih enjoy bermain di belakang striker, tukas Ropan. Nah, dalam waktu yang tak lama lagi, skuad Garuda akan punya tombak andalan sebagai pemburu gol. Posisi itu bisa diisi Dean Zendenbergen atau Luke Vickery, bergantung keputusan John Herdman selaku juru taktik. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memiliki sederet opsi pemain lokal yang bisa dimaksimalkan menjadi senjata berbahaya di Piala AFF 2026. Nama-nama ini bisa jadi andalan untuk mengantisipasi absennya amunisi naturalisasi. Piala AFF 2026 bakal menjadi agenda terdekat yang akan dijalani John Herdman setelah mengukir debut sebagai arsitek Timnas Indonesia
pada FIFA Series 2026. Meskipun berbeda level, ajang ini tetap memiliki prestise tersendiri. Menurut jadwal, kejuaraan ini berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dengan kata lain, ajang Piala AFF 2026 bergulir di luar kalender FIFA Matchday, sehingga John Hartman tak bisa memanggil pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Meskipun demikian, John Hartman masih bisa mengandalkan beberapa amunisi lokal yang sudah sering memperkuat skuad Garuda di level internasional. Mereka tetap bisa menjadi senjata berbahaya di level Asia Tenggara. Dari seluruh nama kiper yang tersedia di Timnas Indonesia, salah satu alternatif terbaik yang dimiliki John Hartman untuk Piala AFF 2026 ialah Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini layak mendapatkan kesempatan setelah tersisih dari posisi utama. Sejak hadirnya kiper-kiper keturunan seperti Martin Paes dan Emil Audero, Nadeo akhirnya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Pemain berusia 29 tahun itu tetap kalah bersaing meski performanya di klub cukup oke. Saat ini Nadeo berstatus sebagai kiper lokal dengan pengalaman oke di Timnas Indonesia karena sudah mengoleksi 24 caps. Musim ini dia mengukir 8 kali nirbobol dari 26 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. Di lini pertahanan, sosok bek tengah terbaik yang layak jadi andalan utama ialah Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini merupakan salah satu bek lokal yang paling konsisten, baik di kompetisi domestik maupun Timnas Indonesia. Ridho masih tetap bisa mendapatkan posisi penting, meskipun skuad Garuda kebanjiran pemain-pemain naturalisasi semacam Jay Izes, Justin Hubner, Kevin Dix. Dari segi kualitas, Ridho juga tak perlu diragukan lagi. Salah satu peran penting yang bisa dipercayakan Hartman kepada pemain kelahiran Surabaya ini ialah fungsi kepemimpinan. Apalagi Ridho juga berstatus sebagai wakil kapten Jay Izes di Timnas Indonesia. Pemain lokal yang belakangan ini bisa mencuat bersama Timnas Indonesia di era John Hartman ialah Beckham Putra Nugraha. Bintang andalan Persib Bandung ini sukses menggebrak di ajang FIFA Series 2026. 2 golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis membuktikan bahwa Beckham sebetulnya punya kualitas yang mumpuni. Apalagi dia mampu bermain cukup konsisten bersama Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak. Sepanjang musim ini, Beckham telah mencatatkan total 2 gol plus 4 assist dari 32 pertandingan di berbagai ajang, baik itu BRI Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain lokal yang tampil tajam di BRI Super League 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun ini mengukir catatan impresif bersama Malut United dan layak dipertimbangkan Hartman sebagai winger andalan di Piala AFF 2026. Sejauh ini Yakob telah mengukir 6 gol plus 3 assist dari 20 pertandingan. Salah satu kelebihan dari pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini ialah kemampuannya menempati sejumlah posisi yang berbeda. Selain bisa diplot mengisi pos bek kanan atau wing back kanan, dia juga bisa didorong ke depan untuk mengisi winger. Tidak hanya itu, Yakob juga bisa saja digeser ke area kiri, sehingga ini jadi keuntungan bagi Hartman untuk memasangnya sesuai kebutuhan. Sementara itu, untuk posisi lini depan, Hartman sepertinya masih akan menggunakan jasa striker Timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Memang di FIFA Series 2026 lalu, dia belum bisa menyumbangkan gol untuk skuad Garuda. Namun jika melihat kecenderungan Hartman memasang Sananta pada 2 laga di ajang tersebut, Sananta sepertinya memang memiliki potensi yang ingin dimaksimalkan pelatih asal Inggris tersebut. Apalagi Sananta juga punya pengalaman yang cukup melimpah di level internasional. Bisa jadi Piala AFF 2026 ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan ketajaman sekaligus mengembalikan kepercayaan diri striker DPMC FC tersebut. 4 penggala Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, Nathan Tioan, Tim Gaypens, dan Dean James, dipastikan sudah bisa kembali beraksi di kompetisi Liga Belanda. Hal ini menyusul rampungnya kendala administratif terkait kewarganegaraan atau yang sempat dikenal sebagai Passport Gate
yang melibatkan para pemain diaspora di Belanda. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia ini sempat terhambat untuk membela klub masing-masing, bahkan dilarang mengikuti sesi latihan tim. Situasi ini muncul karena regulasi hukum di negeri kincir angin yang tidak mengenal kewarganegaraan dua ganda bagi warga negaranya yang secara sukarela mengambil paspor negara lain. Namun kini titik terang telah muncul seiring dengan keluarnya izin kerja dan pemenuhan syarat administratif dari pihak berwenang dan KNVB. Media setempat The Limburger mengkonfirmasi bahwa Hübner sudah tersedia untuk pertandingan menjamu NAC Breda pada Minggu 12 April 2026 mendatang. Selain Hübner, Dean James juga telah mendapatkan izin untuk kembali merumput bersama Go Ahead Eagles. James dipastikan terbebas dari sanksi indisipliner setelah Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) menuntaskan penyelidikan terkait statusnya. Maka kita perlu memang untuk mendatangkan seorang pemain di lini serang yang berposisi nomor 9. Kemarin saya sudah mengatakan ada satu pemain lagi, yakni Dean Zendenbergen yang sedang gacor bersama VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Kalau dia pun dijejaki dan kemudian ada keseriusan dipanggil lebih bagus, kedatangan Luc Vicario ini akan menambah tebal lini serang kita, sehingga opsi bagi pelatih kepala John Herdman untuk menentukan pemain di lini depan itu sangat banyak. Dia bisa mengutak-ngatik siapa yang dimainkan lebih awal, seandainya memang cepat berproses dari Luc Vicario dan juga dengan Dean Zendenbergen.